Kita bicara politik luar negeri sekarang. Diplomasi luar negeri itu penting untuk memberi efek Indonesia, negara besar. Indonesia pemimpin G20 itu salah satu manuver yang benar. Sirkuit motor Mandalika misalnya, itu oke banget. Kalau perlu kita perbanyak lagi. Indonesia tuan rumah World Cup 2032 misalnya. Indonesia memiliki bursa tanah jarang. Indonesia memiliki bursa ikan laut. Dan puluhan gerakan untuk mempromosikan dan jurus mendominasi bertaraf internasional harus diprogramkan dan dibuat. Baik, kita membahas perpolitikan dunia lebih dalam lagi dengan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Mungkinkah Taiwan dianeksasi atau diambil oleh Tiongkok di tahun ini? Atau apa efek digitalisasi currency atau cryptocurrency itu? Atau apa efek kekuasaan di tangan Kamala Harris di Amerika saat ini? Kita detailkan sekali lagi tentang Amerika dulu, baru Tiongkok, baru kita buat langkah praktisnya untuk Indonesia. Ingat peristiwa Lewinsky dengan Bill Clinton. Kalau lupa atau tidak tahu ya baca Wikipedia aja dulu deh. Intinya Bill Clinton diimpeach. Pencopotan jabatan Bill Clinton itu gagal, tapi kekuasaan Bill Clinton dicopot. Clinton tetap presiden, namun semua administratif White House ada di Al Gore, wakil presiden yang men-sign semua tugas-tugas negara. Biden saat ini sama, secara administratif Kamala Harris yang sign. Apa Biden diimpeach? Bukan. Kali ini beda lagi. Yang mau diserang adalah Kamalanya. Makanya dinaikkan jabatannya karena di Amerika tidak ada mengimpeach wakil presiden, yang ada mengimpeach presiden. Jadi Kamala Harris dinaikkan itu tujuannya adalah Anda sendiri yang tahu jawabannya. Jadi bisa dikatakan sampai akhir jabatan 2024 nanti, presiden dan wakil presiden Amerika akan mandul. Goyangan politik dalam negeri Amerika saat ini adalah terburuk dalam sejarah Amerika yang akan panjang dan berdampak sistemik. Kamala Harris saat ini jadi bulan-bulanannya politik di Amerika. Dia itu sangat bodoh, bisa dikatakan begitu, untuk layak jadi wakil presiden Amerika. Sangat bodoh, makanya harus dibuang atau dikucilkan kekuatannya. Itu pendapat banyak politikus di Amerika. Amerika lagi mau membuang Kamala Harris. Bayangkan, dia dijulukin Kekling Harris. Karena kalau terpojok dia cekikikan ketawa-ketawa nggak jelas gitu. Ampun dah. Hal ini harusnya jadi peluang Indonesia nyalip di tikungan. Amerika lagi fokus ke dalam negeri. Di sisi lain, di Tiongkok. Video-video sebelum ini, Bosman menginfokan ada krisis di dalam negeri di Tiongkok. Masalah harga pangan naik, krisis energi di Tiongkok, kekurangan supply, bencana banjir di mana-mana, masalah keuangan sistemik Evergrande yang 7.000 triliun, dan manuver lawan politik Xi Jinping mulai bereaksi. Xi Jinping ini jangan-jangan sudah lame duck saat ini. Lame duck atau bebek lumpuh adalah istilah politik di mana istilah ini muncul bagi seorang pemimpin yang lama. Bisa kepala negara yang sudah di masa akhir jabatannya, di mana calon penggantinya sudah ada, tinggal dilantik. Keputusan dan posisinya sudah kosong. Tidak ada lagi yang nurut dengan dirinya, termasuk staf khususnya. Hanya secara kemanusiaan saja, bukan secara jabatan dia dituruti. Kamala Harris ini sudah lame duck. Walau masih di Gedung Putih, dia sedang menunggu diimpeach. Xi Jinping jangan-jangan juga begitu. Kita sudah menginfokan bahwa Xi Jinping mengganti semua petinggi angkatan darat dan menangkap beberapa petinggi angkatan darat tersebut. Dunia intelijen dunia menduga akan ada kudeta oleh militer di Tiongkok, namun berhasil digagalkan. Lalu konglomerat KW2 banyak yang meninggalkan Tiongkok pindah ke Singapura, Hong Kong, dan Amerika. Ada lebih 1.000 keluarga konglomerat Tiongkok KW2 pindah ke Singapura saat ini. Anda sahabat, kalau mau membeli Rolls Royce tidak akan tersedia, harus inden sampai 2 tahun karena semua dipesan konglo-konglo KW2 Tiongkok yang pindah ke Singapura. Mengapa mereka pindah? Mereka tertekan dengan kebijakan Xi Jinping. Secara politik, mentornya Xi Jinping yaitu Jiang Zemin dan rival beratnya Xi Jinping yaitu kelompok Hu Jintao mulai kasak-kusuk manuver di Politbiro PKC Partai Komunis Cina. Jadi kalau kita sederhanakan, ada 2 kelompok ekonomi besar di Tiongkok. BUMN Tiongkok kaki tangan organiknya PKC di bawah kendali Xi Jinping, dan kelompok pro Jiang Zemin swasta KW2 dan KW3-nya Tiongkok. Alibaba, Jack Ma adalah bagian dari Jiang Zemin, bagian dari Hu Jintao yang disikat sama Xi Jinping. Terdiam kawan kita itu sekarang. Kasihan ya, istri Jack Ma saat ini beli 2 kapling di Marina Singapura dan mulai membangun rumah senilai 70 juta dolar di sana. Larilah kawan kita itu satu ke Singapura juga. Goncang ini Tiongkok di dalam negerinya. Karena itu dialihkan isu dalam negerinya dengan akan menyerbu Taiwan. Jujur, kita dapat simpulkan, tidak akan diserang itu Taiwan. Ini hanya lip service propaganda Tiongkok. Kita Indonesia bagaimana? Sini, kasih new mind, kita susul keduanya Tiongkok dan Amerika itu.